Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Menyanyi dan memuji memuliakan Tuhan ini adalah amanat agung dari Tuhan sendiri dalam sabdanya, maka itu dituangkan oleh PMA Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2005 tentang Pesparawi itu dikhususkan untuk seluruh gereja-gereja yang berdomisili Kristen. Maka itu ditindaklanjuti oleh surat keputusan PJ Gubernur Provinsi Papua Selatan tentang LPPD Kabupaten Merauke, dan atas izin Tuhan lewat visi dan misi dari Ketua LPPD yang sudah dijelaskan tadi, dan beliau mendorong supaya tahun ini ada satu kegiatan yang melibatkan semua dalam bentuk menyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan di Provinsi Papua Selatan. Karena itu yang didahulukan dalam visi beliau, maka beliau berinisiatif untuk melakukan pesta iman ini di tahun ini juga. Maka beliau mengeluarkan surat keputusan pembentukan panitia, dan saya ditentukan sebagai ketuanya dalam melaksanakan itu pada tahun ini dan bulan ini juga, yang akan direncanakan pada tanggal 24 sampai dengan 27. Dengan demikian panitia yang sudah dibentuk dengan personel yang cukup banyak dari generasi muda, kurang lebih 100 orang, dan melibatkan peserta-peserta yang datang dari 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Merauke sendiri, Kabupaten Asmat, Mapi, dan Bopendigul. Dan dalam persiapan-persiapan dari panitia sudah hampir rampung 80% untuk mempersiapkan ini. Kami menyadari bahwa ini hal yang baru, tetapi karena iman dan keyakinan dan visi dan misi dari Bapak Ketua LPD sendiri bahwa ini harus diselenggarakan, kekurangan itu hal yang biasa. Maka dihimbau kepada seluruh ketua-ketua LPPD pada rapat bersama, dan ketua LPPD dari kabupaten masing-masing sudah menyepakati itu, dan waktu pelaksanaannya akan dilaksanakan pada tahun ini dan bulan ini juga. Untuk kesiapan pelaksanaannya, peserta yang datang dari berbagai kabupaten untuk Asmat sudah tiba di Merauke pada tanggal 17, dan mereka sementara berada di Hotel Akad. Dan untuk Kabupaten Mapi dan Bopendigul itu akan berangsur-angsur tiba pada tanggal 20 hingga 22 nanti. Terkait dengan mata-mata lomba yang akan diperlombakan, itu kurang lebih 14 kategori dari masing-masing kabupaten sudah mempersiapkan itu. Terkait dengan juri itu sesuai dengan arahan Pak Ketua tadi, bahwa itu juri itu didatangkan dari luar daerah Provinsi Papua Selatan. Ada juri yang didatangkan dari Sulawesi, ada dari Maluku, Ambon, ada juga dari Provinsi Papua satu yang memang sudah punya lisensi untuk menjadi juri. Dan untuk teknis-teknis lain penyelenggaraan kegiatan, venue-venue yang kita gunakan itu yang sudah sesuai dengan standar, yang sesuai dengan pilihan para juri, dan kita memang datangkan para ahli langsung dari Sulawesi untuk mengecek layak atau tidak sebuah gedung digunakan untuk sebuah pesta paduan suara. Dari beberapa venue yang kita coba usulkan, dan ternyata beliau punya pilihan itu profesor musik yang langsung datang dari Sulawesi itu. Beliau merujuk untuk MPG dan teknis-teknis musik yang menggunakan alat band itu, memang gereja yang paling siap dan lengkap itu adalah gereja Bethesda. Maka itu kita memilih sebagai satu tempat venue. Yang kedua, dari beberapa tempat aula yang dipersiapkan untuk paduan suara itu beliau memilih aula serbaguna serbaguna Peniel, dan itu layak karena memiliki akustik dan tempat untuk lomba yang sangat memenuhi standar dan syarat terkait dengan penilaian. Maka dari penilaian beliau itu, syarat-syarat yang beliau sudah sampaikan, maka itu panitia, teman-teman dari seksi perlengkapan dan seksi acara dan seksi teknis lain sudah mempersiapkan itu dengan baik. Saya kira itu untuk kesiapan Merauke, dan kita sangat berterima kasih kepada Bapak PJ Gubernur, Bapak Bupati 4 kabupaten, termasuk Bapak Ketua Umum yang sudah memberikan amanat untuk kami melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya dan semampu yang kami bisa lakukan. Juri dari luar atau dari dalam itu tergantung kesepakatan, karena tidak semua juri itu memiliki lisensi dan kemampuan menilai.
juri yang kita datangkan ini rata-rata profesor dan doktor dalam bidangnya masing-masing. Karena dalam kriteria penilaian itu memiliki spesifikasi yang tidak bisa orang lain punya tahu. Juri kalau misalnya teman-teman di LPPD Provinsi Papua yang kita izin, karena kita sudah melakukan perizinan, mohon izin dari LPPD Provinsi Papua, LPNP Pusat di Jakarta, kita sudah menyurati Menteri untuk pelaksanaan ini dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Papua, maka kalau di Papua itu mereka datangkan dari Korea dengan Amerika. Kita sementara belum sampai ke sana karena kita beranggap ini awal dan nanti ke sana kita juga sesuai dengan arahan dari Bapak Ketua LPPD bahwa kita memulai hal baru ini dan kita juga akan mempersiapkan juri karena juri itu memiliki spesifikasi dan keahlian khusus dan memiliki lisensi dan tidak semua orang bisa jadi juri. Karena itu memiliki penilaian-penilaian yang khusus dan diuji kompetensinya. Jadi juri kalau menjuri musik dia harus pintar main musik. Jadi kalau menyanyi dia harus pintar menyanyi, dia baca not karena not ini bukan not angka saja, ada not balok dan perubahan-perubahan lagu. Dan terkait dengan lagu-lagu yang dilombakan itu juga memiliki harga nilai jual yang cukup fantastik, maka itu dipertimbangkan dan didiskusikan dengan baik. Maka untuk penilaian juri itu ada sinkronisasi kerja antara semua, baik itu LPP dari kabupaten masing-masing dan keputusan langsung diambil oleh Ketua LPPD Provinsi Papua, maka beliau menunjuk bahwa juri kita datangkan yang secara profesional supaya penilaiannya profesional dan sangat memuaskan. Untuk kriteria penilaian sendiri itu mungkin langsung live, jadi mereka tidak menilai nanti tunggu lama, tidak. Saat selesai pentas itu penilaian juri langsung diumumkan di situ, jadi untuk diketahui oleh semua siapa pemenangnya dari kita, oleh kita dan kita semua. 14 kategori tidak semua mengikutinya karena ini kita rujukannya berdasarkan Pesta Paduan Suara 14 tingkat Provinsi Papua yang memang seyogianya dilaksanakan di Kabupaten Kerom pada tahun ini, tapi karena mengalami kendala satu dan lain ditunda ke Desember, maka kesepakatan dari teman-teman LPPD di kabupaten kota masing-masing di Provinsi Papua Selatan maka dilaksanakan di Merauke. Jadi semua kategori yang diikutkan, yang dipersiapkan ke Kerom itu yang dilombakan. Jadi misalnya 14 itu kalau misalnya Merauke hanya 7 ya 7 saja, kalau Asmatnya 5 saja, kalau Bopendigul 4 saja, karena itu semua dalam kriteria penilaian secara khusus karena dipersiapkan untuk lomba tingkat nasional di Papua Barat pada bulan Juli tahun 2025 di Manokwari. Maka instruksi dari Pak Prof selaku penanggung jawab juri, jadi semua kategori akan dinilai. Nanti diperlombakan tidak semua 4 ada yang mungkin 2, ada yang 1, tetap dinilai dalam semua kriteria karena akan dipersiapkan untuk tindak lanjut di provinsi dan nanti untuk dibawa ke nasional, dan itu semua kategorinya dinilai dengan baik. Jadi misalnya seperti musik pop gerejawi, mungkin ada paduan suara anak 7-9 tahun, ada paduan suara remaja, ada paduan suara campuran, dan kita resipkan juga CCA, cerdas cermat anak, itu merupakan bagian juga yang tidak terpisahkan sesuai dengan instruksi Pak Ketua. Kalau toh nanti tidak ada persiapan dari BPD Kabupaten, nanti gereja-gereja dari 30 di Indonesia gereja yang ada di Kabupaten Merauke juga ikut terlibat sesuai dengan arahan dari Bapak Ketua Umum BPD bahwa CCA itu wajib karena orang Kristen itu harus tahu Alkitab, karena tidak semua orang memahami Alkitab, dia lebih memahami pikirannya sendiri. Makanya ini jadi catatan tersendiri dari Bapak Ketua Umum, maka itu diinstruksikan untuk diselenggarakan dan dilombakan. Jadi venue kita hanya ada 4, yaitu di Gereja Bethesda, Aula Peniel, Petra Muli, dan yang satunya di Aula di Ros Permai. Jadi nanti rencana pembukaan itu pada tanggal 24, nanti kita rencananya akan ada di Mandala, lapangan Mandala, dan penutupannya nanti akan ada di Ros Permai. Karena semua tempat dan itu memenuhi standar untuk pelaksanaan diselenggarakan. Kita fokus pada menyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan, karena itu amanat dan perintah langsung dari sabda firman Tuhan. Maka sesuai dengan rapat dan kesepakatan instruksi dari Bapak Ketua LPPD bahwa kita fokus dalam pembukaan itu, kalau tidak ada halangan rintangan Pak Menteri akan datang, kalau tidak ada halangan. Kalau tidak langsung Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktur Urusan Agama Kristen juga akan mungkin tiba di Merauke, dan undangan-undangan lain yang tidak kalah penting untuk hadir nanti akan dibuka langsung oleh Bapak
Gubernur Provinsi Papua Selatan nanti akan diberikan sambutan langsung oleh Pak Menteri terkait dengan bagaimana, karena ini sesuai dengan instruksi Bapak Ketua LPD bahwa kita melakukan moderasi beragama, dan moderasi ini kalau tidak ada halangan rintangan, instruksi beliau ini kita akan melibatkan agama-agama sahabat untuk berpartisipasi, dan tokoh-tokoh adat yang ada di Kabupaten Merauke, dan kurang lebih 14 yang ada, dan kita akan melibatkan semua. Ya nanti dalam konvoinya nanti kita akan dimulai dari depan kantor gubernur dan finishnya di Mandala. Setelah itu ibadah, terus acara seremoni yang terjadi di situ. Nanti seperti apa nanti kita saksikan di Mandala. Terbuka untuk umum. Ini terbuka untuk umum karena kita menggunakan fasilitas umum, maka sudah pasti terbuka untuk umum. Nah, nanti teman-teman di bagian informatika dengan seksi khusus untuk publikasi mereka akan pakai, karena pakai itu meminta supaya seluruh media sosial itu digunakan. Seluruh media sosial itu digunakan, jadi ini dipublikasikan terbuka untuk umum dan disaksikan oleh semua orang. Kita membutuhkan dukungan, tapi kita tidak butuh cercaan, dukungan dari semua, dan instruksi ini disampaikan kepada seluruh gereja untuk memberikan doa restu dukungannya di dalam doa supaya pelaksanaan ini berjalan dengan aman, baik dan lancar. Karena terkait dengan itu Pak Ketua juga menginstruksikan bahwa panitia harus bekerja sama dengan baik, karena ini kita masuk di areal pilkada, maka event ini memberikan kenyamanan, ketentraman, dan ini merupakan doa, karena satu lagu itu merupakan satu doa yang luar biasa. Jadi kalau tema kita hari ini adalah Pujilah Tuhan Hai Jiwaku, dengan subtema Papua Selatan Bangkit Memuji dan Memuliakan Tuhan. Pujilah Tuhan Hai Jiwaku, dan subtemanya Papua Selatan Bangkit Memuji dan Memuliakan Tuhan. Jadi kebangkitan iman kita. Nah, Pak Ketua juga inginkan supaya semua anak-anak jalanan itu dilibatkan untuk memuji memuliakan Tuhan. Siapa tahu mungkin Tuhan rubah mereka supaya mereka lupa narkoba ke obat-obat yang mereka pakai, karena generasi muda ini akan mati sebelum waktunya. Jadi mungkin dia hidup 30 tahun belum tentu, karena dari kecil dia sudah makan racun. Jadi ini yang arahan Pak Ketua supaya semua terlibat menjadi berkat. Kita harus menyanyi, karena kita tidak mungkin berkhotbah lagi untuk mereka dengan cara kita. Jadi instruksi dari Pak Ketua LPPD itu kita harus menyanyi, kasih tahu Tuhan Yesus kepada mereka, karena nama itu nama yang besar, nama yang mulia, bisa mengubah setiap orang menjadi baik. Sesuai dengan rapat bersama panitia bersama LPPD di Hotel Korean itu dihadiri juga oleh ketua-ketua LPPD dan sekum dari masing-masing LPPD kabupaten kota. Maka saat itu Bapak Ketua Umum LPPD Provinsi Papua menginstruksikan dari panitia ini, maka untuk Asmat, MAPI dan Bopendigul itu ditanggung langsung oleh LPPD Provinsi Papua, menyiapkan tempat mereka. Untuk transportasi itu teman-teman dari Asmat ini menggunakan kapal laut, karena rote kapal ini karena per tanggal 17, maka yang teman-teman dari kontingen Asmat ini sudah sampai, dan tempat penginapan mereka itu di Hotel Asmat, Hotel Akad di Jalan Prajurit. Nanti untuk Bopendigul itu nanti di Oros Permai dengan Royal, itu persiapan sesuai dengan jumlah peserta yang akan hadir. Untuk MAPI itu nanti mereka menginap di Marina, di Hotel Marina Jalan Raya Mandala. Untuk Merauke kita masih didiskusikan untuk karena mereka tuan rumah ada di rumah masing-masing, seperti apa bentuknya nanti itu menjadi pembahasan tersendiri dengan pengurus LPPD Kabupaten Merauke dan LPPD Provinsi Papua. Terkait dengan fasilitas, jadi untuk kenyamanan dan keselamatan mereka kita sudah minta bantuan dari Kepolisian Republik Indonesia. Dan terima kasih Bapak Kapolres dengan jajarannya sudah mempersiapkan pengamanan mulai tadi malam sampai selesai kegiatan. Di setiap tempat penginapan sudah ditaruh personil-personil, baik itu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, sesuai dengan standar prosedur pelayanan pengamanan mereka. Untuk kedatangan mereka masing-masing, Asmat sudah tiba, MAPI direncanakan tanggal 20, 21, 22 karena menggunakan pesawat penerbangan langsung. Karena pesawat ini kecil, maka itu berangsur-angsur sesuai dengan penumpang yang diminta. Untuk Bopendigul mungkin transportasinya lewat darat. Kita akan menunggu mereka, kurang di tanggal 22 mereka akan sampai. Sistem penyambutannya seperti biasa dan pelayanannya yang dilakukan
Tapi banyak kebijakan yang dibawa oleh Ketua LPPD untuk membantu pelaksanaan kegiatan ini dengan mempermudah layanan ini hingga kegiatan ini selesai. Ini merupakan visi pelayanan dari Bapak Ketua LPPD, maka beliau memerintahkan kita untuk melibatkan anak-anak jalanan. Mungkin kita akan menggunakan musik, nanti itu sudah ada di teknis yang beliau sudah arahkan, kita sudah teman-teman musik, maka beliau juga menyiapkan semua peralatan musik untuk khusus untuk kita akan pakai untuk menghibur mereka. Karena anak-anak Papua ini dia tipologinya berbeda dengan dari luar Papua, dan kalau dibiarkan terus mereka akan mati binasa dan Tuhan akan tuntut kita di sorga dan kita tidak akan pernah masuk sorga, karena ini anak-anak yang Tuhan ciptakan, dia bukan binatang tapi dia manusia. Dan ini tanggung jawab kita semua, bukan pemerintah saja, tanggung jawab kita sebagai anak-anak yang memang sudah Tuhan percayakan menjadi pejabat, menjadi pegawai negeri, makanya Pak Ketua memiliki visi besar, karena mungkin di kompleks beliau juga itu anak-anak ini banyak, jadi beliau bilang saatnya kita akan kumpulkan mereka, kita akan menyanyi bersama-sama dengan mereka bahwa ini Tuhan itu ada dan Tuhan itu kaya. Jangan miskinkan Tuhan dengan dirimu dan tidak memperhatikan baik itu untuk sekolah, makan, minum, pakai. Dan kita prihatin, ini kota provinsi kok masih ada manusia-manusia yang dianggap tidak layak di hadapan manusia, padahal mungkin layak di hadapan Tuhan. Nah, maka visi beliau ini sangat kental dan kuat. Dari keprihatinan itu maka kita akan coba untuk jadi pesta paduan suara ini tidak hanya menyanyi, tapi ada aksi-aksi sosial yang akan kita buat dalam menjelang pesta besar ini. Dan Pak Ketua ini memerintahkan kita juga untuk menyiapkan perjalanan wisata ke Pulau HB, tapi karena transportasi tidak ada, maka mungkin kita akan pakai ini untuk mungkin mengecek semua anak-anak yang kita perlukan. Jadi untuk wisata ini kalau tidak HB ya mungkin di Sota atau di lain-lain, supaya teman-teman dari MAPI, Bopendigul, Asmat yang belum pernah lihat Pulau HB bisa kita lihat. Tapi karena ada faktor transportasi dan lain-lain, maka mungkin kita akan tinjau itu ada di transportasi yang akan mengatur itu. Saya kira visi daripada Ketua Umum ini akan kita terus wujudkan, akan membantu pemerintah, apa yang bisa kita buat pasti kita laksanakan semampu yang kita bisa buat. Kami mohon bantuannya untuk memberikan dukungan doa, dan kami percaya bahwa satukan visi kita sesuai dengan subtema kita, Papua Selatan bangkit, memuji dan memuliakan Tuhan. Hanya Tuhan yang dipuji, Tuhan yang disembah, Tuhan yang dimuliakan, maka damai sejahtera akan melimpuki kita semua. Damai sejahtera akan memberkati kita semua di tanah Animha, tanah hati kudus Yesus. Muliakanlah Tuhan selagi masih kita ada. Tema kita sesingkat-singkat hidup ya, harap tenang ada ujian. Kita sedang diuji, konsentrasi pada ujian, yang sudah selesai silakan meninggalkan dunia ini. Menyanyilah bagi Tuhan, karena Pastor John Miller berkata, satu kali menyanyi, 3 kali doa. Jadi kalau menyanyi satu lagu rohani satu hari sama saya dengan berdoa pagi siang sore. Lakukan itu terus, Tuhan memberkati. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih buat pemerintah daerah Provinsi Papua. Terima kasih buat pemerintah daerah Kabupaten Asmat, MAPI dan Bopendigul, Merauke. Terima kasih buat Ketua LPPD yang mempercayakan kami sebagai Ketua Panitia dan seluruh teman-teman. Terima kasih buat warga masyarakat gereja di Merauke, 30 denominasi, seluruh pimpinan-pimpinan gereja. Mari bersama dengan kami sukseskan kegiatan ini untuk kemuliaan Tuhan. Pasti berkat-berkat Tuhan siapkan bagi kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Selesai. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.